Oke, sebelum memulai pelajaran, agar kita mendapatkan berkah dari Allah, alangkah baiknya kita berdoa dulu lah. Enak ya? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ini kita akan membahas soal materi PUEB atau kalau dulu disebut juga dengan EYD. Ini bisa nampak gambar saya kan? Bisa, Pak. Oke. Sasa. Oke, kita lanjut ya. Ini ada satu contoh soal. Ini. Di sini ada materi tentang penggunaan huruf kapital. Ini paling sering nih keluar kalau dulu tuh di UN sering keluar ini. Ataupun di try out dari bimbel-bimbel untuk latihan menjelang ujian UN, kalau zaman dulu UN kan. Di sini coba perhatikan baik-baik penulisan kata menggunakan huruf kapital yang benar berikut ini adalah apa jawabannya? A. Eci bilang A, Eca bilang A. Lanjut. C, Pak. Saya bilang C, Pak. Oh, C. Sorry. Salah C, dengar. Pak. C, C, C. ya? C, Pak. Oke, C. Sepakat, C? Sepakat, Pak. Oke, kita lihat. Ini dia pembahasannya. Penulisan kata menggunakan huruf kapital yang benar berikut ini adalah jawabannya C. Mengapa? Kalau jawabannya A, huruf kapital di awal kalimatnya benar, tetapi seninnya salah. Kenapa? Karena menurut peraturan dari PUEB atau EYD, Senin itu adalah nama hari. Jadi kata Senin harus menggunakan huruf kapital. Di sini dia letak kesalahannya. Saya buat ya, saya tandai merah. Jawaban B, di mana permasalahannya nih? Di upacara bendera. Biasanya yang menggunakan setiap unsur kata menggunakan kapital ini nama orang. C sudah pasti benar karena di awal kalimat dia sudah menggunakan huruf kapital dan di hari Senin dia juga menggunakan huruf kapital. Sorry. D pada hari Senin ini, di sini dia kena di bendera. Dia menggunakan huruf kapital di bendera. Sedangkan E di sini dia benar, di sini dia salah di Senin. Setelah itu di awal kalimat dia tidak menggunakan huruf kapital. Oke, saya akan jelaskan beberapa peraturan dari PUEB mengenai penggunaan huruf kapital karena ini paling dasar untuk paling dasar dan biasanya sering keluar dalam soal-soal ujian akhir. Oke, kita lihat. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Oke, udah jelas. Awal kalimat seperti tadi ada contohnya ya. Ini awal kalimat contohnya. Apa maksudnya? Dia membaca buku, kita harus ini contohnya. Dia menggunakan huruf kapital. Dan yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur dari nama orang, termasuk julukan. Contoh nih, Amir Hamzah, ini dia. Dewi Sartika, Halim Perdana Kusuma, nih contoh-contohnya. Dan termasuk julukan, ini julukan. Nah, ini nama orang. Tetapi apabila huruf kapital tidak digunakan, walaupun itu nama orang untuk satuan. Contohnya jenis atau satuan ukuran, contohnya ini ikan mujair. Mujair nama orang ini. Mesin diesel, ampere. A-nya tidak huruf kapital karena ini untuk satuan volt. Ini satuan ukurnya. Dan yang kedua, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari. Kalau bahasa Arab itu bin. Kalau laki-laki bin, kalau perempuan binti. Kalau di Batak itu ada boru. Kalau di Belanda ada van. Ini tidak menggunakan huruf kapital. Dan yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Ini banyak kita temukan di dialog
karangan-karangan dialog, teks dialog ataupun buku novel ini banyak kita temukan di karangan-karangan berupa novel juga, karangan ilmiah juga banyak sekali menggunakan ini. Jadi ingat, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Lanjut. Paham ya? Karena kalau bertanya ini memang peraturan dari Badan Pengembangan Bahasa memang ini. Jadi di sini atau huruf pertama kata tugas. Kata tugas itu apa? Ini kata tugas contohnya ini, ayam jantan dari, dia sebagai kata penghubung. Kita lihat apa itu kata tugas. Kata tugas kelompok kata dalam Kasana Bahasa Indonesia yang tak punya makna tetapi melainkan hanya mempunyai makna gramatikal. Jadi makna gramatikal itu bukan makna dia maknanya itu sesuai dengan konteks atau sesuai dengan kalimat pembawanya. Nah, itu disebut dengan gramatikal. Kalau leksikal dia itu makna sebenarnya walaupun konteks dari kalimatnya berbeda, maka artinya tetap itu. Contohnya seperti gramatikal makna yang berubah sesuai dengan konteks kalimat itu bisa ular atau racun ular dengan bisa kita mampu, saya bisa. Paham? Paham? Pak. Oke. Paham, Pak. Di sini ada jenis kata tugas. Ini harus dipahami juga ini. Jenis kata tugas itu apa? Yang pertama itu konjungsi, kata sambung atau kata penghubung. Maka kalau ada kata atau, dan, serta, pertama kalau peraturan dalam penulisan karya ilmiah, ini tidak boleh di awal paragraf. Nih, konjungsi ini tidak boleh di awal paragraf. Kesalahan paling fatal kebanyakan dalam menulis karangan ilmiah atau karya ilmiah, ini selalu ada beberapa tuh ditaruh di awal paragraf. Ini tidak boleh. Dan yang kedua, kesalahannya dari konjungsi ini apa? Tidak boleh menggunakan huruf kapital. Paham? Oke, kita lanjut. Preposisi atau kata depan. Contoh kata depan itu dari, di, ke, dan lain-lain. Ada kata depan yang lain. Interjeksi atau kata seru. Bah, wah. Kalau zaman sekarang itu kadang-kadang apa ini bahasa kata seru sekarang yang amazing atau orang itu hanya prokom biasa. Tapi ini termasuk dalam kata bakunya nih, bah dan wah. Artikula atau kata sandang. Ini para, si, sang, dan lain-lain. Partikel penegas pun, kah, lah, dan lain-lain. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Lanjut, Pak. Nah, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan untuk kata ganti untuk Tuhan. Nah, kata ganti untuk Tuhan. Oke ya. Misalnya dalam contoh yang berkaitan dengan agama, ini Islam, Kristen, Hindu, Al-Quran, Alkitab, Weda, Allah, Tuhan. Nah, ini kalau dimasukkan ke dalam kalimat, maka kata Tuhan ini harus menggunakan huruf kapital. Nah, setelah kalau ya ini nanti saya terangkan lagi. Ini ada untuk penggunaan kata sapaan atau ini karena dia salah satunya kenapa dibuat kapital karena dia di awal kalimat juga di sini ada Tuhan. Bimbinglah hambamu. Mu ini kan untuk sebutan kepada Tuhan. Mu, hambamu karena kontennya Tuhan. Ke jalan yang engkau beri rahmat. Engkau ini kan seolah-olah dia sedang berbicara dengan Tuhannya. Oke, kita lanjut. Kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur gelar kehormatan, gelar keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang. Termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Oke, gelarnya itu yang pertama ini Sultan. Sultan itu gelar, Hasanuddin itu nama.
Tadi sudah kita bahas bahwa menggunakan nama orang harus menggunakan huruf K. Huruf K? Kapital. Saya kira tidur nih. Diam semua. Oke. Setelah itu Mahaputra Yamin. Mahaputra ini gelar. Haji, gelar. Imam, gelar. Tapi imam ini ada nama orang imam juga. Tapi untuk bagian atau kasus ini, imam ini imam gelar ya. Bukan kalau nama orang juga tetap pakai huruf kapital. Nabi, Raden Ajeng, Dr. Muhammad Hatta. Ini sarjana hukum. Ini semuanya ya. Gelar akademik yang mengikuti nama orang. Yang B-nya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan. Selamat datang yang mulia. Ini masih gelar. Semoga berbahagia Sultan, Kiai, dokter, profesi. Dokter ini larinya ke profesi. Kiai larinya ke keagamaan. Sultan gelar yang mulia ini lebih kepada, dan sultan ini gelar kehormatan atau jabatan atau kepangkatan. Paham? Paham, Pak. Nanti untuk modulnya cek psikologi aja ya. Nanti saya buatkan modulnya ini karena tidak mungkin bisa dihafal dalam waktu sekejap semua ini. Tentu harus ada modul pendukungnya untuk anak-anak nanti lebih bisa belajar lebih enak lah. Saya buat modulnya. Saya upload nanti modulnya. Oke, lanjut. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Oke, kita lihat wakil presiden. Disebut tadi unsur nama Jabatan. Jabatan dan pangkat. Wakil presiden ini kan nama jabatan dan pangkat. Setelah itu perdana menteri, profesor, laksamana muda udara, proklamator, sekretaris jenderal, gubernur, nih semua. Kali ini Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini instansi. Setelah itu diikuti kan nama instansi atau nama tempat. Nih Papua Barat ada gubernur, nih pangkat, nih Papua Barat, nih tempat. Oke, kita lanjut. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Oke, kita perhatikan. Huruf pertama nama bangsa. Bangsa Indonesia, suku Dani, bahasa Bali, atau kita buat suku Melayu, M-nya kapital, bangsa Portugis, P-nya huruf besar, huruf kapital. Oke, tapi ada catatan di sini. Nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan, dia kata turunan bukan kata awalnya, tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Contoh pengindonesiaan kata asing. Kata dasarnya apa ini? Pengindonesiaan nih. Indonesia kan? Terus ke Inggris-Inggrisan, ke Jawa-Jawaan. Ini contohnya. Maka untuk kasus seperti ini, atau untuk kalimat atau kata seperti ini, maka tidak boleh menggunakan huruf kapital. Oke? Oke, kita lanjut. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contoh, nama tahun, Hijriyah. Tahun ini kan ada 3, kalau nggak salah saya ini penanggalan. Yang setahu saya itu penanggalan itu ada 3, Hijriyah, Masehi, dan 1 penanggalan Cina. Itu yang saya tahu. Maka kalau Masehi juga itu pakai kapital juga, karena dia termasuk dalam aturan dipakai sebagai nama tahun. Terus nama bulan mana? Agustus. Terus nama hari apa? Jumat.
Nah, kalau untuk hari besar atau hari raya yaitu Lebaran, Natal, Galungan, Maulid di sini ada. Nah, Tarikh Masehi. Yang B-nya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Nah, di sini untuk peristiwa sejarah. Salah satunya contoh konferensi Asia Afrika. Maka di setiap unsur kata ini harus menggunakan huruf kapital. Oke. Terus yang kedua Perang Dunia. Ini kan peristiwa sejarah. G3 gerakan 30 September. Nah, maka G-nya tuh pakai huruf kapital. Catatan, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya memproklamasikan, karena dia tidak dipakai sebagai nama. Ini hanya penjelas. Memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kira-kira seperti ini contohnya. Oke, kita lanjut ya. Aturan yang ke-9 atau poin ke-9, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Geografi ini tempat, salah satu tempat lah. Ada Jakarta, Medan, Jawa Barat, itu menggunakan huruf kapital. Pulau Miangas, ini kan tempat semua nih. Dieng, Sulawesi, Sianok, Selat Lombok. Ini gampang lah. Karena setiap nama tempat, apabila dia hanya terdiri dari satu kata seperti ini, Jakarta, itu huruf J-nya saja yang menggunakan kapital. Tapi kalau 3, ini dia, setiap unsur katanya menggunakan huruf kapital. Jangan hanya awalnya saja dataran tinggi Dieng ini tidak menggunakan kapital, maka salah dalam penulisan peraturan dari PUEB atau EYD. Nah, ini contohnya lagi Sungai Musi, Teluk Benggala, Terusan Suez, Gang Kelinci, kan nama tempat, Himalaya, Tanjung Harapan, nih semuanya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada catatan. Huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Dia tidak menunjukkan tempat itu, nama tempat itu. Dia hanya seperti ini. Dia berlayar ke teluk, menyeberangi selat, sungai itu, kecuali mandi di Sungai Musi baru, berenang di Danau Toba, ke teluk apa buat gitu, atau menyeberangi Selat Sunda atau menyeberangi Selat Melaka baru menggunakan huruf kapital. Nah, di sini kan hanya menyeberangi selat, teluk. Dia tidak menama diri atau nama tempat itu tidak disebutkan di situ. Yang kedua, huruf pertama nama diri geografis yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Jadi pertama nama diri geografis yang dipakai dia tuh hanya untuk menunjukkan klasifikasi sesuatu saja. Contoh nih, klasifikasi jeruk, tentu ada jeruk Bali, jeruk Brastagi dan lain-lain lah. Nah, ini nangka Belanda, pete Cina. Ini tidak menggunakan huruf kapital. Durian Belanda itu tidak bisa menggunakan huruf kapital karena dia tidak menunjukkan geografis, tapi hanya klasifikasi benda. Oke. Nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Contoh, ini dia, macam gula, gula Jawa, gula pasir. Ini kan klasifikasi. Maka tidak menggunakan huruf kapital. Ini dia. Kunci Inggris, ini klasifikasi kunci. Nah, contoh, kalau dia bukan nama jenis, nih dia. Oke, paham? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Pak. Lanjut ya. Itu, Pak. Nah, ini
9, 10. Ini dia. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna, dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen. Kecuali untuk kata tugas. Nah, tadi sudah dijelaskan jenis kata tugas. Seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk. Contoh, ini nama negara, Republik Indonesia, maka menggunakan huruf kapital. Nama lembaga, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, itu nama lembaga. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, itu badan atau organisasi. Nah, ini udah saya buat contohnya. Rasanya udah cukup contoh sebanyak ini untuk penggunaan kata kapital di itemnya di nomor 10 ini. Nomor 11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar. Contoh, ini judul buku, majalah bahasa dan sastra. Kan disebut tadi majalah, makalah, surat kabar, sinar pembangunan. Ini nama surat kabar. Penerapan asas hukum perdata, makalah. Oke, ini untuk jaga-jaga ya, mana tahu nanti di dalam soal ujian akhir keluar kata-kata ini, yang item ke-10, item ke-11 ini keluar. Mana tahu disuruh nanti menganalisa. Nah, maka dengan mengetahui ini, insya Allah kita bisa jawab pertanyaan dari soal ujian itu ya. Lanjut, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama, gelar, pangkat, atau sapaan. Ini SH ini gelar. Ini gelar semua nih. Nah, ini gelar adat. Nah, ini gelar. Ini gelar akademik. Ini sapaan. Sapaan. Oke. Yang ke-13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Kita lihat contoh, kata bapak berangkat nih, kata sapaan kekerabatan nih. Adik, saudara, Bu, hai nih, lihat. Ini tadi, nah, ini apa tadi nih? Kenapa kutu buku nih kapital? Kenapa, Pak? Ini kutu buku kapital. Sapaan, Pak. Karena kata sapaan. Nih hai ya, ada hai di sini ya. Ada hai ya. Lihat ya. Ya, Pak. Kita lanjut. Di sini misalnya kita harus, tapi di sini ada aturan juga. Istilah kekerabatan bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Di sini ada kata yang tidak kata sapaan. Kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Di sini kan bukan kata sapaan ini. Ini kata keterangan dia, menghormati keterangannya bapak dan ibu kita. Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital, misalnya ini. Ada kata sapaan. Sudahkah Anda tahu siapa nama Anda? Ini kan kata sapaan nih. Lanjut. Soal yang kedua. Baca, pahami, jawab. Apa jawaban yang benar? Penulisan pada pemakaian koma yang benar yaitu mana yang benar? Apa? Yang apa? Yang A. Oke, ada lagi?
Ada lagi sepakat kita jawabannya A? Ya, Pak. Oke, sepakat kita jawaban semua A ya. Oke, kita Ya, lihat. Pak. Ini jawabannya. Penulisan pada pemakaian koma yang benar yaitu jawabannya kesalahan dari A di sini. Karena dia sama mensepadankan klasifikasi ini, pena, tinta. Di sini udah jelas. Ini harusnya S saja. Ini saya membeli. Nih, koma, harusnya ini ada yang titik koma. Ini lagi permasalahannya di sini. Pak, B yang di saya itu bukannya harus besar Oh nggak ya, sih? sorry. Ya, betul. Ini saya silap ini. S-nya ini harus huruf K. Kapital. Ya betul, silap saya dalam penulisan ini. Ini jawabannya harusnya S-nya ini harus huruf kapital B ini ya. Oke, di sini berarti anak-anak sudah paham ya penggunaan huruf kapital ya nak ya. Nah, di sini Sudah untuk paham. penulisan pemakaian koma Bapak terangkan di sini. Ini harusnya huruf kapital. Ingat, B ini harusnya huruf kapital. Andaikan ada soal seperti ini jawabannya nggak ada yang benar nih. Karena ini kesalahan di S. Oke, kita lihat ya penggunaan koma yang benar itu seperti apa sih? Sesuai dengan PUBI. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Nah, ini tadi permasalahan kita tadi nih. Pemerincian. Harusnya ini dipisah. Pena dan tinta. Karena dia pemerincian. Dia dirincikan satu persatu. Perhatikan contoh. Telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. 1, 2, titik-titik 3. Yang kedua, aturan penggunaan tanda koma menurut PUBI, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung. Seperti, tetapi, melainkan, dan. Sebelum kata penghubung. Berarti ini harus digunakan sebelum kata? Sebelum kata apa nih? Penghubung nih kan? Dan ini kan? Ya, Pak. Maka komanya harus dibuat sebelum kata penghubung. Yang pertama klasifikasi, kasus ini tadi kita pilih. Pertama klasifikasi, dia tidak menggunakan koma di pena dan tinta, dia sama ratakan saja. Dan yang kedua, sebelum kata penghubung harus diberi tanda koma. Paham? Paham, Pak. Ingat betul-betul nak, PUBI ini kadang terlihat sederhana tapi sangat menjebak ini. Jadi betul-betul analisa kita nih yang betul-betul harus kita asah. Oke. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung. Oke, sudah saya jelaskan tadi. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Kalau diundang, saya akan datang. Ini anak kalimat, ini induk kalimat. Karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Agar memiliki wawasan yang luas, kita harus banyak membaca buku. Tetapi buat ada catatan, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimatnya. Saya akan datang, ini anak kalimat. Kalau diundang, ini induk kalimatnya. Dia mempunyai banyak teman karena baik hati. Tapi kalau karena baik hati, baru koma, dia mempunyai banyak teman. Jadi ini contoh berikutnya, kita harus banyak membaca buku, koma, ini tidak pakai koma, andaikan ini induk kalimat di awal, baru ada tanda koma. Agar memiliki wawasan yang luas, baru koma, kita harus banyak membaca buku. Oke. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Jadi tanda koma, ini ingat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu,
dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Nah, ini ada koma di sini. Jadi, seperti kan, jadi, nah ini dia. Meskipun demikian, lihat ada katanya. Meskipun demikian, anak-anak bridesmaid sarjana. Oke, yang kelima. Yang kelima, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru. Seperti o, ya, wah, aduh, atau hai. Dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, dan nak. Misalnya, oh begitu. Yang selanjutnya, wah bukan main. Ini ada kata seru. Hati-hati ya jalannya licin. Nak, kapan selesai kuliahmu? Ini kata seru. Seperti oh ya, wah, aduh, hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan. Ini kata sapaan. Oke, kita lanjut ya. 6. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Nah, ini dia. Kata nenek saya, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung. Ini petikan langsung, ini kalimat lain yang tidak termasuk dalam petikan langsung. Maka dipisah dengan tanda koma. Ini petikan langsung, ini kalimat lain yang tidak termasuk dalam petikan langsung. Nah, dikomakan lagi. Catatan, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan. Petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Ini contoh kalimat tanya. Di mana saudara tinggal? Tanya Pak Lurah. Maka ini tidak diberikan pemisah dengan tanda koma. Lanjut, petikan dengan tanda seru. Kalimat seru. Nah, ini. Ini perintah ya, sorry. Ini perintah dan ini kalimat seru. Lanjut. 7. Tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Ini contohnya. Ini biasa kita jumpai di mana ini? Surat, Pak. Di surat ya, sering kita jumpai ini di surat. Atau zaman sekarang paket. Nah, banyak nih. Kalau ada pengiriman paket, ditulislah nih alamat jelasnya. Oke. Yang ke-8, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Ini di mana kita jumpai ini biasanya? Ayo, di mana kita jumpai biasanya ini? Daftar pustaka itu, Pak, yang di belakang buku. Di mana kita jumpai? Pertama, buku. Artikel penelitian, Pak. Artikel penelitian, buku. Sudah itu karya tulis ilmiah seperti skripsi untuk S1, tesis untuk S2, atau disertasi untuk S3. Jadi produk-produk penelitian pasti mencantumkan ini. Karena banyak dari, ini kita sedikit segarkan lagi ya materi penelitian ilmiah, karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah tuh dia memiliki teori yang mendukung dalam penelitian. Jadi ketika kita mengambil dalam buku misalnya kita tentang politik internasional, kita ambil dari kamus politik internasional, maka petikan-petikan langsung tadi yang kita ambil dari sini harus dibuat keterangan di akhir. Dan ini sistematika penulisan daftar pustaka. Nama dibalik, tahun, judul, kota, dan penerbit.
Paham ya? Yang mana nih dipakai untuk memisahkan bagian nama di balik susunannya. Ini dia nih, Ilham Gunawan nama asli dia. Diberikan koma, Amran Halim. D. Tulalesi. Ini ada koma dibuat di sini. Ini aturan yang sudah baku. Lanjut. Untuk catatan kaki, bagian dalam catatan kaki. Atau catatan akhir. Di sini Sultan Takdir Ali Sahbana, koma, Tata Bahasa Indonesia Jilid Jakarta Pustaka, ini dia contohnya ya. Yang nomor 10, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga atau marga. B. Ratulangi SE. Tanda koma dipakai di antara nama orang yang dan singkatan gelar akademis, lihat baik-baik, yang mengikuti untuk membedakannya dari singkatan nama diri. Ini nama diri dia, ini gelar akademis dia, ini singkatan. Tapi di sini dibuat koma. Ini gelar akademis. Tapi ada catatan, bandingkan dengan sindikat JMA ini gelar. Kenapa kok dia tidak pakai koma? Karena ini singkatan nama dia, Mas Agung. Kalau ini gelar akademis, magister ini. Sedangkan ini singkatan nama. Nama asli dia Siti Khadijah Mas Agung. Maka tidak digunakan tanda koma. Yang boleh menggunakan tanda koma hanya singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri. Ini singkatan nama diri dia. Paham? Paham ya? Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan, kita habiskan dulu tanda koma ini. Nanti besok kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Ini dia contohnya. 12,5 meter, kilo. Ini memang udah satuannya seperti ini. 500,50 ini sen. Ini sen. Oke, lanjut. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Di daerah kami misalnya, setelah di daerah kami, koma, misalnya, koma, mengapit keterangan tambahan. Masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Ini dia contohnya. Bandingkan dengan keterangan pewatas yang pemakaiannya tidak diapit tanda koma. Nih, kita bandingkan. Oke, sampai di yang terakhir nih, 13. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Nah, ini agar biasanya kita dalam membuat suatu karangan, kita akan mengatur keterangan pada awal kalimat agar si pembacanya tidak salah tafsir. Contoh tanda koma kita buat, gara-gara curi HP Ustadz di penjara. Tafsiran orang apa? Siapa yang nyuri di situ? Gara-gara curi HP Ustadz di penjara. Siapa yang nyuri di situ? Ustadznya, Pak. Itu makanya untuk menghindari salah persepsi, maka dibuatlah gara-gara curi HP Ustadz, koma, di penjara. Di situ berarti Ustadz sebagai korban kan? Pak. Nah, di situ ada pembeda. Agar orang tidak salah tafsir. Oke, sampai di situ pembelajaran kita. Ada pertanyaan enggak? Jadi gini aja gampangnya nanti. Setelah ini saya akan upload untuk modul-modul tentang tanda tadi, huruf kapital dan tanda koma. Nanti saya upload di psikologi. Nanti ada beberapa latihannya juga, itu bisa dites. Bisa anak-anak gunakan untuk tes, untuk mengetes kemampuan anak-anak. Setelah saya sarankan baca modulnya dulu, baru ikut tes. Nanti kita akan lihat hasilnya. Jadi nanti tolong bagi yang tidak ikut pembelajaran daring dan ada masih koneksi dengan kawannya, masih ada
nomor HP ataupun nomor WA kawannya tolong diberitahukan ya. Nanti disuruh download di psikologi. Lihat aja materinya di situ ya, Nak ya. Ya, Pak. Oke. Kita tutup dengan doa, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin agar pembelajaran kita hari ini menjadi berkah. Sampai di sini dulu, Nak. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada saya kesalahan dalam berbahasa tadi yang menyinggung, saya minta maaf. Tetap sehat, tetap belajar, dan jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Thank you, Pak. Sama-sama, Nak.